Bagi Indonesia, sektor minyak dan gas bumi telah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya sejak terjadi oil booming pada tahun 1970-an. Sejak itulah pemerintah migas menjadi tumpuan pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui dari kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun APBN 2007 yang setara dengan 34% penerimaan APBN 2007. Mengingat pengelolaan dan penggunaan minyak dan gas bumi penting bagi pembangunan nasional, khususnya kemakmuran rakyat, pengusahaan minyak dan gas bumi hanya diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan penguasaannya hanya dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Hal ini juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakannya pada bidang pertambangan minyak dan gas bumi dalam Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960, di mana usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia harus dilaksanakan oleh perusahaan negara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Permina dan PN Pertamin menjadi PN Pertamina, sedangkan PN Permigan telah dibubarkan dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1966 tentang pembubaran perusahaan negara pertambangan minyak dan gas bumi nasional atau PTTN Permigan, termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 199 tahun 1961, selanjutnya disebut sebagai PP nomor 9 tahun 1961, dan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi nomor 6 garis miring M garis miring migas garis miring 66 karena dianggap sudah terpengaruh komunis terkait dengan masalah pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1966. Adapun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan migas, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971, maka berdirilah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, selanjutnya disebut sebagai Pertamina, yang merupakan pengganti 3 perusahaan negara di pertambangan minyak dan gas bumi sebelum maupun PN Pertamina. Pertamina dalam hal ini juga bertanggung jawab sebagai pelaksana pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, dan pengolahan hingga distribusi dan pemasaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tersebut, maka Pertamina mendapat hak kuasa pertambangan migas di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain atau kontraktor minyak, juga dapat melakukan pengawasan terhadap operasi migas yang dilaksanakan oleh para kontraktor dengan sistem kontrak bagi hasil. Sehingga dalam hal ini Pertamina memiliki 2 fungsi penting, yaitu mengatur usaha pertambangan atau regulasi dan melaksanakan usaha pertambangan atau bisnis. Dengan demikian, Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan negara yang dapat melakukan
yang dapat melakukan kerjasama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama kontrak bagi hasil. Pertamina yang memiliki dua fungsi sebagai regulator dan penyelenggara bisnis membawa dampak yang buruk karena terdapat benturan kepentingan antara keduanya, sehingga dapat menyebabkan beberapa permasalahan yang timbul seperti tidak transparannya manajemen Pertamina. Banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kurangnya penguasaan dan pembinaan dari pemerintah yang seharusnya turut dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, bukan hanya melalui mekanisme audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi merupakan tugas dari badan pelaksana. Adapun badan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai badan pelaksana pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi adalah Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi atau yang biasa disebut dengan BP Migas. Badan pelaksana ini dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama atau KKS kegiatan usaha hulu, semua hak, kewajiban, serta akibat yang timbul dari kontrak bagi hasil antara Pertamina dan pihak lain beralih pada pelaksana, yang mana masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan KKS yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina maka selanjutnya dilaksanakan oleh BP Migas sebagai wakil dari pemerintah. Pertamina pun terikat dengan kebijakan yang diambil pemerintah melalui BP Migas. Juga terkait dengan pembinaan kerjasama, perumusan anggaran dan program kerja, pembinaan aset dan koordinasi kegiatan hulu. Kemampuan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan eksplorasi serta kegiatan pengembangannya untuk memperoleh tambahan cadangan. Negara Indonesia masih memiliki keterbatasan untuk memanfaatkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki sehingga pemerintah dapat membuka kesempatan bagi penanaman modal asing untuk ikut serta bergerak dalam bidang perminyakan di Indonesia dengan menciptakan mekanisme kerjasama dengan investor asing. Kebutuhan akan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan dan pengelolaan di bidang pertambangan belum dapat dilakukan secara mandiri oleh negara dikarenakan pertambangan minyak dan gas bumi memerlukan modal yang sangat besar, berisiko tinggi, dan membutuhkan keahlian yang handal, teknologi yang tinggi. Untuk itu, perusahaan-perusahaan baik yang berbentuk badan usaha maupun badan usaha tetap dimungkinkan untuk bekerja di Indonesia sebagai kontraktor dengan syarat yang menguntungkan negara. Peluang perusahaan-perusahaan yang mampu baik dari segi permodalan, menyediakan tenaga ahli, dan kesanggupan mempersiapkan adanya teknologi tinggi untuk bekerja sama dengan Pertamina maupun BP Migas perlu ditunjang dengan adanya perangkat hukum yang mengatur pedoman dan syarat-syarat kerjasama. Hal ini dilakukan untuk mengusahakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang mengarah pada pencapaian hasil untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada umumnya, ada 3 bentuk kerjasama minyak dan gas bumi yang digunakan di Indonesia, yaitu kontrak karya, kontrak konsesi, dan kontrak bagi hasil. Dikenal pula dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, suatu kontrak kerjasama lain selain dari 3 kontrak telah disebutkan sebelumnya. Kontrak ini disebut dengan kontrak jasa. Indonesia tidak menggunakan kontrak jasa dalam kegiatan pengusahaan hulu minyak dan gas bumi. Saat ini Indonesia menetapkan kontrak bagi hasil di dalam mengelola sumber daya alam minyak dan gas bumi, yaitu bentuk kerjasama yang berpedoman pada pembagian produksi
minyak dan gas bumi dengan presentasi tertentu. Kontrak bagi hasil menjadi salah satu konsep yang sejak tahun 1060 dijalankan telah pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi minyak dan gas bumi dan kepastian hukum investasi di sektor migas. Kontrak bagi hasil sendiri merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat istiadat. Pedoman dan syarat-syarat pengaturan kontrak bagi hasil yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengukuhkan sistem kontrak bagi hasil sebagai pengganti dari kontrak kerjasama dalam pengusahaan migas. Sepanjang belum ditemukan kontrak alternatif yang lebih menguntungkan bagi negara, kontrak bagi hasil merupakan yang bagian penting dalam pengusahaan minyak dan gas bumi karena merupakan langkah awal yang sangat menentukan. Pengusahaan minyak dan gas bumi ini bergantung pada kontrak bagi hasil yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pertambangan. Kontrak bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina atau yang sekarang diganti oleh BP Migas dengan kontraktor yang dapat berupa perusahaan asing, perusahaan nasional yang mempunyai hubungan kerjasama dengan BP Migas berdasarkan kontrak bagi hasil. Sistem kontrak bagi hasil menjadi alat negara untuk mengawasi para kontraktor minyak dan gas bumi baik asing maupun lokal. Dengan sistem ini negara masih mempunyai kekuatan di mana negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi di bawah penguasaan negara. Kontrak bagi hasil memiliki berbagai kelebihan, misalnya lebih menjamin penguasaan minyak oleh negara karena merupakan penyempurnaan bentuk kerjasama perminyakan yang memuat prinsip pokok bahwa manajemen operasi berada dalam tangan perusahaan negara. Dalam hal ini Pertamina yang berganti menjadi BP Migas. Yang mana dengan prinsip ini maka kekuatan ekonomi minyak akan beralih dari pihak pemodal asing kepada negara tuan rumah. Selain itu kontrak bagi hasil juga menjamin pembagian hasil produk yang lebih dapat bertanggung jawab kepada pemiliknya, yaitu negara Indonesia yang sulit terwujud dengan kontrak karya maupun sistem konsesi. Dalam kontrak bagi hasil terdapat aspek ekonomi keuangan yang berhubungan erat dengan pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun aspek ekonomi keuangan tersebut mempengaruhi tingkat nilai keekonomian suatu lahan eksplorasi. Ketentuan ini diatur dalam pasal hak dan kewajiban mengenai kewajiban penyerahan minyak mentah untuk pasar domestik atau domestic market obligation, pengembalian biaya operasi atau operating cost, penilaian minyak mentah atau valuation of crude oil, dan pembayaran bonus. Kewajiban penyerahan sebagian minyak mentah untuk pasar domestik akan mempengaruhi penerimaan kontraktor karena pembayaran penyerahan minyak mentah ini lebih rendah dibanding dengan harga pasar. Namun untuk produksi lapangan baru selama ini tahun produksi pertama dibayar sesuai dengan harga untuk penetapan ekuivalen barel operating cost. Pengecualian ini merupakan insentif terhadap pengembangan penemuan lapangan baru. Pengertian lapangan baru diatur dalam paket-paket insentif, pengembalian biaya operasi dan penetapan nilai minyak mentah akan menentukan tingkat pengembalian investasi dan jumlah minyak mentah yang diterima oleh kontraktor. Domestic Market Obligation atau selanjutnya disebut sebagai DMO merupakan hal yang unik dan spesifik serta sangat penting termuat dalam kontrak bagi hasil. Hal ini dikarenakan bahwa pada saat pembentukan kontrak bagi hasil untuk pertama kalinya minyak dan gas bumi merupakan milik negara.
Oleh sebab itu, pengaturan tentang DMO menjadi hal yang penting dan harus ada dalam suatu kontrak bagi hasil migas khususnya di Indonesia. Domestic Market Obligation atau DMO atau kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik adalah suatu ketentuan yang mewajibkan perusahaan atau kontraktor minyak dan gas bumi untuk menjual sejumlah tertentu minyak bagi hasil yang diproduksikan ke dalam negeri ke negara tempat kontraktor minyak dan gas bumi beroperasi. Ketentuan umum mengenai DMO ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, khususnya pada pasal 22. Selain undang-undang tersebut, DMO juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak dan gas bumi.